bainiyah dan syiddah. Kemarin saya sampaikan bainiyah ada 5 huruf. Lihat bainiyah lil Umar atau pakai nama lain tawassut. Dari 5 huruf ini yang paling rentan keluar dari konsep jahar adalah lam dan ro. Siapa dia? Lam dan ro. Banyak yang baca ro. Qadir, qadir, al-qaman. Yang tadinya dia jahar berubah menjadi hams. Padahal seluruh huruf bainiyah punya apa? Bainiyah pasti jahar, jangan dihamskan. Nah, di antara 5 huruf lil Umar yang rentan keluar dari konsep jahar adalah lam dan ro. Lam itu paling sering orang bertasyid adlari, Allah akan rentan keluar hams. Coba kita baca alladzi, Allah, qadir. Baik, selesai insyaallah ya. Ini perubahan. Kita sekarang masuk yang isti'la. Isti'la dan istifal. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Wasab'ul bin khussadin kil hasar. Ini belum kita bahas kan? Belum. Ya, sekarang kita bahas. Wasab'u dan 7 ulwin. Ulwin itu melambangkan isti'la. Yang meninggi, yang menaik. Apa yang menaik? Pangkal lidahnya. Wasab'u ulwin. 7 huruf isti'la atau 7 huruf yang pangkal lidahnya menaik. Siapa dia? Khussadin. Ada 7 huruf. Qa, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha. Hasarnya enggak ikut. Harus diringkas. Jadi huruf isti'la diringkas dalam kata khussadin. Hasarnya itu artian yang diringkas atau yang termaktub dalam pembahasan khussadin. Ya, sekarang kita masuk kajiannya. Khussadin. Ada 7 huruf. Kita mulai dari definisi. Apa itu isti'la? Irtifa'u aqsal lisan, menaiknya pangkal lidah. Pangkal lidah dalam bahasa irtifa'u aqsal lisan ilal halatil ulwi, yang mengarah ke paling atas. Kalau pangkal lidah yang aktif dari segi makhraj, siapa aja dia? Qaf dan kaf. Itu dari segi makhraj. Tapi dari segi sifat yang perlu dinaikkan, yang perlu ditukikan, menukik gitu ya. Dia adalah huruf-huruf isti'la, pangkal lidahnya saja. Otomatis dia punya lawan. Siapa lawannya? Istifal. Ingat isti'la dari ulu, ali, tinggi, luhur, meninggi dia. Kalau istifal, aspal, jalan aspal. Enggak ada aspal itu di atas 2, ya. Aspal di bawah rumah, kan. Kalau di tol di bawah juga, dia dari atas atau samping, ya. Maka dia di bawah. Maksudnya apa? Pangkal lidah dibaca dalam keadaan normal. Normalnya posisi pangkal lidah. Maka kalau isti'la menaiknya pangkal lidah, kalau istifal apa dia? Normalnya pangkal lidah. Ya, bukan menurun ya. Jadi kalau menurun dia kayak mendem gitu turun. Wah, gitu enggak. Jadi pangkal lidah akan menurun mendam. Tapi apa? Dia dibaca dalam keadaan normal atau stabil. Inilah isti'la dan istifal. Isti'la ada 7 huruf. Khussadin. Istifal sisanya 29 dikurang 7, berarti 22 huruf. Itulah huruf-huruf istifal. Cara apa huruf-huruf isti'la ini adalah huruf maskulin, huruf-huruf yang kuat ya. Kalau istifal dia huruf yang feminin, tidak sekuat konsep isti'la. Maka coba kita baca dari kho. Jangan baca khabir. Nah, bukan khabir. Kabar jadi. Apa kabar? Artinya apa? Apa khobar? Ma akhbaruka. Artinya khobar. Menjadi kabar. Coba khabir. Langsung aja kita komparasikan kho dengan rekannya di istifal. Ha. Dalam kho. Ha. Jika diejakan dalam bahasa Indonesia, huruf isti'la dibunyikan dengan bunyi o. Ini bahasa Indonesia ya. Jika dieja dalam bahasa Indonesia, coba kho. Jangan saya bunyi kha. Kan kha. Coba kho. Kalau istifal bunyi a semua.
sa, terus so, dot bin dot dengan huruf dal, bo, sebutkan yuk, winger ya mana ya, main sayap winger, dal da, bo, kita bawa dia bo, da, ya gitu ya, itu bo dengan dal, terus so bo bin wain, bal, dengan ain, ba, penting ain ini kerap ditebalkan, suara power value, dia rekan saya dia tidak termasuk huruf tebal. Minimal ada 4 huruf yang kerap dianggap tebal dan dia tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 huruf minimal. Salah satunya ain. Ini minimal 3 dulu kita bagi. Ain, shin dengan ha ataupun jim, ja. Minimal ain yang kita bahas sekarang. Ain ini huruf tipis, istifham. Ini kita bahas tipis setelah ini. Sifat yang tidak sifat aridohnya. Ain bukan huruf yang pangkaiannya menukik, maka tidak perlu terlalu power. Cukup kita baca ain. Kalau ghain baru dal. Hari ini banyak yang ghain malah lebih tipis. Dal. Ghain bukan dal dia mau. Coba pangkaiannya menukik. Kebalikannya kalau ain relax, bung. Ya, itu kalau baik ya. Usod, dok, tin. Kok sekarang? Kok dengan tak kita komparasikan. Coba ko, ta, tu, apa, ya. Jadi kalau kok memang dia kuat, sedangkan hafta adalah istifal tidak sekuat konsep huruf to. Do, tin, ko, aku. Kalau kaf, ko, ka, terakhir go, dengan za, golim, hada, ya hada, golim. Ya, maka dalam bahasa ilmu tajwid suara dia konsep udahnya memang naik dia. Kenapa naik? Karena menaik itulah cara untuk menguatkan suara tersebut. Itu pangkali. Kita tidak melihat, tapi sesuai dengan konsep keilmiahan linguistik bahwa pangkalinya kita menukik. Kalau lidah kita nggak bisa melihat itu di dalam dia. Tapi dari segi teorinya pangkalinya kita menukik menaik. Nggak harus begini juga. Tapi dia yang pasti dia sudah melebihi dari konsep normalnya. Coba ulang yuk. Coba ko, sa. Maka ihdinas sirata dari kasroh, biar jangan baca ihdinas sirata. Harus kuat as-sirata. Ihdinas sirata. Atau kebalikannya rusul. Banyak yang membaca kosakata rusul di Quran jadi tebal sedikit shot rusul jadi shot dia. Baca relax saja coba rusul. Ya, kalau shot coba sobar. Kalau di Indonesia kan malah sedikit skin sabar ya. Yang sabar. Gak ada yang sobar ya pakai sod. Yang sabar pakai sod. Gak ada ya. Seperti itu. Itulah huruf-huruf isti'adah dan istifal yang nanti dia memiliki ranting di halaman sekian 13 kalau salah ya, mengenai tafkhim dan tarqiq. Tapi kita bahas sekarang. Kita bahas nanti ada pembahasannya tafkhim dan tarqiq insyaallah halaman 13 ya. Jelas ya, kita bahas tuh pangkali dan menukik dan pangkali tidak menukik. Tapi teori mudahnya
isti'la pasti tafkhim. Nah, ini biar ini prolog kita nanti membahas nomor 13. Isti'la pasti apa tafkhim? Tebal. Kaidah mudah itu dulu. Isti'la pasti tafkhim. Tafkhim belum tentu isti'la. Tafkhim belum tentu isti'la. Isti'la pasti tafkhim, sedangkan tafkhim belum tentu isti'la. Tadi balik sekarang berikutnya. Tarqil pasti istifal. Balik, tarqil tipis pasti istifal. Tapi kan istifal tipis yang nomor 13. Ini prolog untuk kita membahas nomor 13 nanti insyaallah. Tarqil pasti istifal. Istifal belum tentu tarqil. Ya, lagi apa konsepnya. Tarqil atau tipis pasti istifal, kaidah normal. Sedangkan istifal belum tentu tarqil. Jadi saya ulang ya, sekali lagi ya. Isti'la kalau yang menukik pasti tafkhim alias tebal. Tafkhim belum tentu isti'la. Yang kedua bawahnya dibalik bukan istifal dulu, tapi terus terang. Tarqil atau tipis pasti istifal. Kaidah tidak menukik ataupun stabil. Istifal belum tentu tarqil. Teori ini kita bahas di halaman 13 nanti insyaallah. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Silakan. Mengenai isti'la istifal. Mengenai isti'la istifal. Intinya yang isti'la hanya dua huruf saja. Orang Arab itu kadang kalau memahami fathah di Indonesia itu seperti tafkhim. Fathah. Iya, misalnya kalau orang Arab ngomong nama saya itu Tomo Soyo. Emang atau Indonesia misalnya juga ketika kita dengar orang baca Fatihah alhamdulillah, jadi hamzah pun juga seolah terbalikkan. Ya sama, tidak hanya orang Arab. Kalau kita hanya orang bule, kalau ngomong pun dia berat juga dia. Siapa? Lo bohongin gua. Yang mana dah? Dia bohongin gua, ya kan gitu. Kita film terbaru main dari Indonesia-nya, ya kan? Dia orang Barat ngomong bahasa Indonesia. Nah sama orang mereka sukaran juga. Nah, namun dari peranan antum bahwa fathah Indonesia tidak tebal atau tipis. Malah fathah itu jangan sampai seperti ini. Mungkin ada yang mengaji, mohon maaf sekali. Ngaji dengan orang-orang yang orang-orang yang memang dari Arab. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin ada yang pernah ngaji sebelum jemaah Arab. Itu adalah fathah amniyah. Fathah yang tidak formal. Jadi kalau di Mesir kemudi bisanya manggil orang gitu. Bilang adik main yuk. Kalau siapa? Ratna, gitu kan. Kalau di Arab manggil pakai mat gitu ya. Jadi nggak namanya jadi jadi pembilang imalah. Nah maka ketika ada ulama yang dari Indonesia ilmu tajwidnya ya mereka bisa bahasa Arab. Tajwidnya mau setengah-setengah pas ngajarin bukan alhamdulillah itu kita tergiring kuasa kami di kemarin tersebut. Ya mau nggak? Jadi saya tidak ini kan saya menggaris bawahi saja, bukan garis merah, garis bawahi saja bahwa saya tidak semua orang Arab itu pakar. Tidak semua orang Arab menguasai kaidah bahasa Arab ataupun tajwidnya. Kalau hafal mungkin iya. Ya mau nggak? Karena Arab apalagi sekarang sudah terdistorsi. Arab yang pakar ya ulama, memang yang alumni dari agama beneran. Ada orang yang setengah-setengah aja. Indonesia kita jangan ulama. Yang pakar dikit punya Habib dan tidak. Oh, Habib, masya Allah ya. Karena dia di situ nggak tahu apa yang nggak salah mungkin dia. Ya enggak. Di Arab nggak semua soleh. Ya enggak. Sama di Barat juga nggak semua nggak soleh. Itu kan soal di Barat gitu kan. Maksudnya di Arab tidak semua religius ya para ulama. Gitu ya. Nah sama contoh konkretnya adalah cara baca fathah orang Arab untuk Indonesia. Yang dibawa adalah konsep-konsep Arab fathah amniyah. Apa itu kalau dibaca A, B, E, ada dulu. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim dengan Coba A. Itu bahasa yang asli. Yang mana nih? Fathah. Karena kalau akan menjadi konsep imatakil dia. Karena Mesir sendiri khususnya membaca dulu riwayat Warsh, wal-duha wal-laili idza
saja. Jadi kembali ke menantu sebenarnya kita relax saja kalau fathah itu. Tidak berat, yang berat adalah sebenarnya dhamma. Karena perlu memajukan kedua bibir. Bu, tu, itu yang kuat. Itu saja. Adapun orang Arab ngomong Indonesia atau sebaliknya itu karena transformasi bahasa saja. Sulit seperti itu. Ada yang mau tanya lagi sekarang? Satu pertanyaan lagi? Ya silakan ya terakhir. Ada 2 pertanyaan. Ya, coba. Kalau dua panjang atau aja. Kita kan ketika menyebut huruf to dengan ta tadi itu kalau yang kasroh itu kan agak sulit ya, karena kalau ada tuh Yang apa ya? Yang kasroh. to dengan ta ketika kasroh kadang ketika ditebalkan malah keluar udara hembusan, makanya itu masuk ke kamus juga nih toknya ini. Yang saya sampaikan kalau udara sedikit itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah si, bukan si juga, ya, bukan si. Dia memang ada hams otomatis dia, ada udara yang keluar, ada hembusannya. Tapi kalau hembusannya simple itu masih jahat juga punya. Yang menjadi hams itu hembusannya besar. Coba sa, siapa yang bilang sa, sha, hembusannya besar, itu namanya hams. Kalau jahat ada nih bang, misalnya ko, kadang tidak ada, kadang ada. Kalau adanya sedikit masih dalam koridor yang diperbolehkan. Betul ya? Saya coba kalau tipis dia ti, tak tipis dan dia harus ti. Kalau kau tidak ya seperti itu. Lagi mas ya? Terkait roh sih, roh itu kenapa masuk ke istighfar? Kita bahas kan sampai nanti gitu ya, nanti karena dia halaman 13 ya. Ya baik. Oke cukup ya, kita lanjutkan ke poin poin berikutnya. Jadinya mana? Waswatu godun ta'udha'un mutobaqoh. Ulang yuk, 1, 2, 3. Waswatu godun ta'udha'un mutobaqoh. Nah jadi huruf mutobaqoh atau huruf itbaq, hurufnya ada 4. Shad, dhad, qa, dan dha. Mereka 4 serangkai. 4 serangkai. Nah, lawan daripada itbaq siapa dia? Infitah. Mana dalilnya infitah? Dalilnya infitah, bukan hurufnya. Apa dia? Udah hafal semua kan? Gua apa ini? Sifat munfatihun itu dia dalilnya. Sama lagi saja. Sifatuha jahrun wa ifun mustafil. Itu dalilnya munfatihun. Itu aja ya. Jika adanya mana dalilnya infitah? Munfatihun. Oh, enggak ada dalilnya infitah di munfatihun. Iya, kan bahasa fleksibel. Bisa berubah-ubah. Infitah sebagai masdar, munfatih sebagai ismul fa'il gitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu itbaq dan apa itu infitah. Apa itu itbaq? Itbaq adalah ilsaqul lisan bil hanaf. Menempelnya lidah ke langit-langit. Atau lidah menempel ke langit-langit. Lidah menempel ke langit-langit. Ilsaqul lisan bil hanaf. Bukannya bertemu dia ilsaq, bahkan bisa sampai merekat istilahnya. Ya, menempelnya langit-langit dan lidah. Sedangkan infitah apa infitah? Infitah bainal hanaf wal lisan. Renggangnya langit, posisi antara langit-langit dan lidah. Renggangnya posisi langit-langit dan lidah. Lidah ditempelkan. Busok ya. Sekarang ini enggak, dia renggangnya posisi langit-langit dan lidah. Dalam artian tidak ditempelkan, ya direnggang. Nah, di sini menarik. Sebelum lebih jauh lagi, saya berikan kaidah dulu. Infitah, ya, saya ulang dulu. Itbaq pasti isti'la. Itbaq pasti isti'la. Isti'la belum tentu itbaq. Kenapa? Karena istilah ada 7, yang itbaq hanya 4. Maka kita istilahkan itbaq pasti isti'la. Namun isti'la belum tentu itbaq. Maka di bawahnya istifal pasti infitah, infitah belum tentu istifal. Jadi di akhir akan saya buat 3-in-1-nya. Ini masih satu persatu dulu ya. Yang saya buatkan sekarang istifal pasti
pasti infitah belum tentu istifham. Kenapa? Kita buat bahas satu bersama. Huruf isti'la ada 7. Yang masuk idgham ada berapa? Hanya 4. Apa idgham? Rekatnya, kalau istilah di luar definisi. Rekatnya langit-langit dan lidah. Shad, dhad, ta, dha itu harus rekat dengan langit-langit. Walaupun ingat, kalau berharokat, apa tugas harokat? Menjauhkan huruf dari makhrajnya. Maka dia rekat di awal, walaupun langsung kebuka. Coba so, angkat ke langit dia. Tapi sebut aja so, si, su. Ketika sukun dia jelas. As. Baca to, tu, Ingat yang dibahas dari idgham infitah pembahasan lidah, bukan lidah pangkal lidah, bukan juga ujung, tapi sisa tengah-tengahnya. Kenapa bukan pangkal? Karena kalau pangkal domainnya isti'la. Ya, pembahasan isti'la. Kalau ujung lidah domainnya makhraj. Ya enggak? Kan kok data ujung lidah, shad zaizin ujung lidah, dha ujung lidah. Kalau pangkal domainnya isti'la, ujung domainnya makhraj, sedangkan domainnya idgham ada lidah tengah-tengah selain 2 poin tadi. Bukan pangkal, bukan ujung, maka itulah domainnya, tempatnya konsep idgham. Gitu ya. Jadi saya ulang, pangkal lidah domainnya isti'la, ujung lidah domainnya makhraj, shad, dhad, ta, dha. Kalau dha kan bertepi ya, tepi dan ujung domainnya makhraj, sedangkan domain idgham ada sisa dari mereka berdua. Maka kita baca ulang, yuk so, ya so. Walaupun untuk dibaca dia masih bak so, jangan so, si, jangan si dia, su, as, bedakan dengan sin, sa, renggang dia, sa, karena dia tidak menukik dan dia tidak penekanan dan pelafalannya. Coba sa, si, su, as, dan os, dan as, ya. Kemudian bod, coba bo, tenaga dia, power, maskulin, bo, bi, bu, el. Nah, kalau da tidak, da, di, du, ad, dan enggak. Ya, soal bod. Po berikutnya, po, ti, tu, al. Berikutnya, sa, ti, ta, ti, tu, ad. Terakhir lo, li, lu, al. Rekannya la, ri, lu, ad. Masih itu dalam tidak, bukan tidak dia. Huruf zal dirohowaka, coba za, ri, lu, al. Nah, yang sering baca zal dengan ghaib, zal dengan ghaib teratur balik. Bagi yang sudah baca Quran, zalim jadi zalim, atau hadhi kebalik, bahadi zalim. Bedakan. Nah, dari 4 huruf istilah ini, sisanya 3 lagi. Siapa itu yang dibahas di sini? Kha, ghain, dan qaf. Maka ghain, qaf, dan kha jangan dibaca kho, tidak. Dia dibaca renggang. Walaupun pangkal lidah dia menukik, tapi gestur mulutnya tidak rekat, renggang. Maka saya berikan contoh dulu, coba so. Kalau qaf enggak ko, enggak ko. Jangan juga ka. Kalau tipis coba ka. Istighfar. Sekarang ini istilah, tapi istilahnya infitah juga ko. Renggang dia, ko. Kemudian jangan sampai terlalu rekat. Yang salah nih, Mbak. Terlalu rekat. Coba kita renggangkan. Bukan
musta'lin mutbaq, musta'lin munfatih. Sebelum kita latihan lebih lanjut, ada istilahnya nih. Kalau sampai sudah kita bahas musta'lin. Musta'lin isti'la mutbaq. Isti'la yang itbaq dan apa dia? Fa, shad, dad, ta, dha. Yang kedua masih musta'lin juga tapi munfatih, isti'la yang infitah. Ada 3 saja, qaf, ghain, dan kha. Sisanya yang nomor 3 adalah mustafilun, istifal yang munfatih atau infitah. Siapa dia? Al-baqi, sisanya, sisa dari mereka semua. Al-baqi artinya sisa. Jadi musta'lin artinya isti'la yang itbaq, isti'la infitah, istifal yang infitah. Diistilahkan musta'lin. Yo, sebutkan yuk. Musta'lin, mutbaq, mustafil, munfatih. Ya, dalam segi ini nama-namanya. Sampai bertiga ya. Ini musta'lin juga munfatih. Maka mereka berbeda-beda. Setelah tulis, setelah latihan ulang. Musta'lin mutbaq, musta'lin itu ain ya, menjelang semacam ha, semacam ain. Musta'lin yang kedua, musta'lin munfatih, yang ketiga mustafil munfatih. Hurufnya shad, dha, ta, dha, qaf, ghain, kha. Ini al-baqi atau sisa. Al-baqi. Masya Allah. Coba kita sadar. Bukan jar saja. Dia rafa. Kenapa dia musta'lin dan musta'liyun? Karena akhirnya huruf illah. Hurufnya illah kan isti'la ada alif dia. Ista'la yasta'li isti'laan, musta'lan fa musta'lin. Bukan musta'liyun, enggak bisa dia. Karena faktor huruf illah di akhir kata. Dia rafa. Tapi dengan kasrah karena faktor illah di huruf. Baik, sudah ya. Coba kita lihat ulang. Kita latihankan ulang baca shad. Tidak sama dengan ko. Dibaca ko. Enggak. Coba enggak. Kalau ghain kita lagi coba gha. Kita lagi renang dulu. Ko. Sekali lagi. Ko. Ya, itu benar. Yang salah coba biar kamu tidak salah. Yang salah. Cara tersebut legal untuk yang nomor 1 isti'la, yang itba, so, itu legal. Ada bukan ini? Sedangkan qaf jangan juga tidak juga qala. Nah, seperti itu. Dan qala dan khabir. Baik, kita seperti dia Mas Syekh dan Syekh Fatimah. Yuk, kita